Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama ulun hormati, sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan bulan yang lalu, kita berbicara tentang syafaat, di mana inti dari kajian sebelumnya pentingnya memperbanyak teman, sahabat dari kalangan orang-orang yang beriman. Karena Al-Imam Hasan Basri berkata, teman-teman dari kalangan orang yang beriman itu, mereka memiliki syafaat di hari kiamat. Kemudian selain itu, cara mendapatkan syafaat Nabi itu beragam. Kalau kita melirik kepada sunnah, maka di antara hal-hal yang menyebabkan kita mendapatkan syafaat Nabi, yang pertama, al-iktsar minas shalawat, memperbanyak salawat, terutama sekali di malam Jumat dan hari Jumat. Karena membaca salawat di malam Jumat dan hari Jumat itu memiliki kekhususan berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sesuatu yang dikhususkan dengan perintah itu jauh lebih utama dilakukan dibandingkan amaliyah-amaliyah yang lain yang tidak ada perintah khususnya. Dengan kaidah itu maka kita berani mengatakan bahwa membaca salawat di malam Jumat dan membaca salawat di hari Jumat itu jauh lebih utama daripada beristighfar, jauh lebih utama daripada membaca Al-Quran. Sebagaimana orang-orang yang berada di Arafah itu jauh lebih utama dia memperbanyak zikir dibandingkan berdoa dan membaca Al-Quran. Jadi sesuatu yang memang ada perintah khususnya itu diutamakan dari perintah-perintah taat yang tidak ada perintah khususnya. Kemudian yang selanjutnya, seorang hamba bisa mendapatkan syafaat dengan cara memintakan al-wasilah kepada Nabi. Apa itu al-wasilah? Al-maqam al-mahmud, satu tempat yang terpuji di dalam surga, di mana yang memilikinya itu hanya satu orang.
Ya. Jadi tidak bisa berebut. Yang berhak mendapatkan al-maqam al-mahmud hanyalah satu orang. Itu sebabnya Nabi menegaskan kepada umatnya, man sa'ala liyal wasilah halat lahu syafaati. Dalam riwayat lain disebutkan wajabat lahu syafaat. Siapapun yang memintakan wasilah untukku dari kalangan orang-orang Islam, maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Dan ini kita lakukan pada saat membaca doa setelah azan. Ya. Wa ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah al-wasilah itu, berikanlah al-maqam al-mahmud itu kepada Nabi kami, penghulu kami, Rasul kami, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara lain untuk mendapatkan syafaat adalah berittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, baik zahirnya ataupun batin. Nah, dalam konteks ittiba ini, ya, pembahasan kita kerucutkan kepada fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tema malam ini adalah tentang fi'lun Nabi, perbuatan Nabi. Ya. Mempelajari fi'lun Nabi ini menjadi begitu urgen, menjadi begitu penting, karena menurut ulama-ulama usul fikih, fi'lun Nabi yang qasimu ila salasa. Perbuatan Nabi itu dapat diklasifikasikan menjadi 3. Ya. Pemahaman kita tentang perbuatan Nabi berikut klasifikasinya itu tidak menjadikan kita pada akhirnya menjadi orang yang membabi buta, ya, menyalahkan amalia orang lain. Yang perlu ulun tegaskan di sini Bapak Ibu, mohon maaf, terkadang perbuatan yang kita salahkan itu belum tentu salah. Ya. Kenapa kita salahkan? Karena kita kurang literasi. Kenapa kita salahkan? Karena kita kurang wawasan. Kenapa kita salahkan? Karena kita kurang membaca. Jadi perbuatan yang disalahkan dari amal orang lain itu belum tentu keliru. Bisa jadi kesalahan itu terdapat pada kurangnya literasi kita. Ya. Karena itu penting kita membahas terkait dengan fi'lun Nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, perbuatan Nabi itu sebagaimana yang kita sampaikan tadi itu dibagi menjadi 3. Ya. Pertama, fi'lun Nabi yang terkategori sebagai qurbah. Kemudian yang kedua, fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkategori sebagai ta'at. Dan yang ketiga, fi'lun Nabi yang terkategori sebagai jibiliyah. Ya. 3 istilah ini harus kita pahami. Karena kalau tidak, ya, kita susah Pak membedakan itu kan. Ya. Mana yang hukum asalnya wajib diikuti, mana yang hukum asalnya tidak wajib diikuti. Jadi beragamanya itu kemudian membabi buta. Bukan didasarkan kepada ilmu, tetapi lebih didasarkan kepada taklid buta. Kadang-kadang kita menuduh orang taklid buta, seorang taklid buta juga. Ya. Nah. Apa perbedaan dari 3 istilah itu?
Kita sampaikan dulu istilahnya, baru kemudian kita berikan contoh berdasarkan kaidah-kaidahnya, berikut hadis-hadis yang mengiringinya. Pertama, fi'lun Nabi atau perbuatan Nabi yang termasuk qurbah. Apa itu qurbah? Qurbah itu adalah segala perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan perkara-perkara keakhiratan, ya. Terkait dengan persoalan ibadah, terkait dengan persoalan akidah, itu nanti masuk di dalam qurbah. Jadi segala perbuatan Nabi yang berkaitan dengan perkara-perkara keakhiratan. Apa itu perkara keakhiratan? Perkara keakhiratan itu adalah segala amal yang apabila tidak ada agama menjelaskan persoalan itu, maka manusia tidak akan mampu melakukannya sesuai dengan petunjuk. Ya. Jadi perkara-perkara akhirat itu wajib dengan petunjuk. Maka perbuatan-perbuatan qurbah itu bisa dicontohkan seperti sholat. Ya. Sholat itu tidak bisa diotak-atik. Kenapa sholat itu harus dimulai dengan takbiratul ihram? Kenapa tidak dimulai saja dengan sujud dulu, baru kemudian berdiri, baru kemudian takbiratul ihram? Kenapa harus takbiratul ihram? Kemudian kenapa harus salam? Itu qurbah. Laksanakan saja, tidak perlu dipertanyakan. Itu qurbah. Ya. Yang kedua, persoalan haji. Ya. Haji itu termasuk persoalan qurbah yang tidak boleh dilaksanakan sesuai kehendak hati. Tidak bisa dilaksanakan sesuai kehendak hati. Ya. Kemudian yang ketiga, persoalan zikir-zikir. Ya. Kemudian persoalan puasa. Ini adalah rentetan contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan qurbah. Kemudian sebagai tambahan, ya, dalam memahami Islam itu ada yang disebut dengan syariat, ada yang disebut dengan fikih. Selama ini mungkin kita berpikir fikih ya syariat, syariat ya fikih. Ini keliru. Syariat itu berlaku universal, Pak. Di mana saja kita bertempat, maka hukum yang dikenakan ke kita itu sama. Kita di Indonesia sholat zuhur 4 rakaat. Kita ke Mesir sholat zuhur 4 rakaat. Kita ke Madinah, ke Mekah sholat zuhur 4 rakaat. Itu syariat, berlaku universal. Ya. Tetapi dalam persoalan takbirnya itu fikih. Karena ada yang takbir setentang dengan daun telinga, ya, Allahu Akbar. Ada yang setentang dengan bahu, dan ada yang antara daun telinga dan bahu. Itu fikih. Menutup aurat itu syariat. Di mana saja kita bertempat, aurat wajib ditutup. Tapi persoalan cadar itu persoalan fikih. Jadi fikih bukan syariat. Syariat bukan fikih. Syariat itu universal, sedangkan fikih itu lebih tergantung kepada kondisi dan keadaan satu tempat. Ya. Makanya di Indonesia itu dulu ada ulama-ulama asli Indonesia, seperti misalnya Hasbi As-Siddiqi, ya, itu mengusulkan bagaimana Indonesia itu membuat fikih ke-Indonesiaan. Kenapa itu menjadi penting? Karena ada perbedaan peradaban. Ada perbedaan tradisi. Ya. Kalau di Arab itu tidak ada perempuan turun berhumah, tidak ada. Tapi di Indonesia, sejak bahari kala,
abah ibu kita itu turun ke bahumaan bersama. Sehingga ada kemudian perbedaan dalam cacat cara waris. Ya. Misalnya kalau di Indonesia itu karena sama-sama begawi, umak lawan abah itu, maka begitu ada yang meninggal salah seorang di antara keduanya, maka harta itu dibagi dua dulu. Karena namanya harta bersama. Harta bersama itu menurut tinjauan hukum kita, itu adalah harta yang didapatkan setelah dua orang ini terikat pernikahan. Jadi sebelumnya itu kan harta bawaan. Tapi kalau sudah menikah lalu kemudian sama-sama begawi, harta yang dikumpulkan itu menjadi harta bersama. Maka kalau misalnya istrinya meninggal, dibagi dua dulu. 50% gasan si mati, 50% gasan si suami. Lalu kemudian yang 50% milik bini itu yang diwariskan. Yang 50% milik suami itu kada diganggu juga. 50% milik bini. Ya. Abahnya dapat berapa tergantung ada anaknya atau tidak. Kalau ada anaknya misalnya dapat 1/4, ya. Kemudian nanti ahli waris yang lain. Ya. Nah itu namanya fikih ke Indonesia. Kalau di Arab kan yang bekerja itu siapa? Laki. Jadi perempuan itu konsumtif saja, menerima saja. Nah, sehingga begitu meninggal dunia, tidak ada pembagian seperti itu. Karena memang tidak dikenal istilah harta bersama di situ, tidak ada. Nah, hal-hal yang seperti ini patut kita ketahui. Supaya jangan kemudian timbul itu bid'ah, tidak ada seperti itu zaman Nabi. Jadi betul aja. Aisyah itu kada pernah bahuma. Ya, adalah Aisyah kaum bahumaan. Nah, ya. Jadi ada fikih, ada syariat. Banyak lagi contoh-contoh yang lain itu. Ya. Dalam persoalan-persoalan syariat kita sepakat. Tapi dalam persoalan-persoalan fikih itu pilihan. Ya, fikih itu pilihan, syariat itu mau tidak mau harus seperti itu. Nah kadang-kadang kan kita bermasalah di fikihnya ini. Ada orang berdoa habis sholat fardu misalnya, berdoa aja. Ya. Padahal ada hadisnya, Pak. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ain asma, adalah rawahu Tirmidzi. Apa kata Nabi? Nabi ditanya, ya Rasulullah, doa apa yang paling diijabah oleh Allah? Maka Nabi mengatakan, dubura kulli salatin maktubah, doa yang paling diijabah oleh Allah itu adalah doa yang dipanjatkan setelah salat fardu. Kemudian fi jawfil lail, di tengah malam. Ketika manusia tidur, dia berdoa di sepertiga malam. Itu makbul. Lalu bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa orang yang berdoa setelah salat fardu itu menyalahi sunnah? Ya. Padahal Nabi jelas mengatakan itu di antara waktu-waktu yang mustajab. Hadisnya ada. Dan itu sahih. Ya, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Kemudian perbuatan Nabi yang kedua itu adalah perbuatan Nabi yang bersifat taat. Ya. Yang bersifat taat. Artinya apa? Perbuatan Nabi yang bersifat taat itu adalah tiap amal perbuatan yang berkenaan dengan keduniaan, akan tetapi ada ikut campur agama di situ. Ya. Jadi agama ikut campur di situ. Misalnya masalah pernikahan. Hukum asal dari pernikahan itu Bapak Ibu itu urusan duniawi. Tapi kemudian agama ikut campur. Ingat, tidak boleh mengawini lebih dari 4 perempuan. Nah, itu kan ikut campur. Ingat, keabsahan nikah itu harus ada ini, ada itu, dan seterusnya. Nah, jadi agama ikut campur. Sehingga itu disebut sebagai urusan agama pada keduniaan. Karena yang dihadapi manusia di dalam di hadapan nas itu ada 3, Pak.
perkara yang dihadapi oleh manusia di hadapan nas, baik Quran ataupun hadis, itu ada 3. Pertama, perkara-perkara yang murni ibadah. Ini namanya ibadah makhluk. Yang kedua, perkara-perkara murni keduniawian. Dan yang ketiga, perkara-perkara agama pada keduniawian. Nah, yang disebut dengan taat itu adalah perkara-perkara agama pada keduniawian, di mana hukum asal dari perkara itu adalah perkara duniawi, tapi kemudian agama ikut campur mengatur, maka wajib mengikuti ketentuan-ketentuan agama. Ya. Ya, masalah perkawinan gitu kan, masalah jual beli dan lain-lain. Nah, ini masalah keduniaan yang diatur. Kemudian yang ketiga, perbuatan Nabi yang bersifat jibiliyah. Apa yang dimaksud dengan jibiliyah? Segala perbuatan yang sejak zaman azali itu memang sudah menjadi tabiat manusia, tidak bisa dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Seperti bagaimana cara makan, bagaimana cara berpakaian, bagaimana bentuk pakaian, ya, bagaimana minum, bagaimana memegang cangkul, bagaimana duduk di atas onta, bagaimana berjalan, bagaimana duduk. Nah, ini adalah urusan-urusan jibiliyah. Ya, urusan-urusan jibiliyah. Maka dalam persoalan-persoalan yang sifatnya jibiliyah, hukum asalnya tidak wajib diikuti, kecuali nanti ada perintahnya. Ya, kecuali nanti ada perintahnya. Ketika kemudian perintahnya itu diperdebatkan tafsirannya, maka tidak boleh menyesatkan, karena memang hukum asal itu tidak wajib diikuti. Cara kita berpakaian, Pak, ulun berjubah misalnya, kemudian pakai rompi, tidak sama dengan Ustadz Yudi Amin pakai sarung, gitu, Pak. Ulun kepiannya seperti ini, pian kepiannya seperti itu, ada yang bulat, ada yang tinggi, Pak. Itu pakaian. Ya. Jadi hukum asalnya silahkan, mana yang menurut kita itu nyaman. Ya. Mana yang menurut kita nyaman. Kecuali nanti ada perintah khususnya harus seperti ini misalnya, barulah kita mengikuti perintah itu. Nah, itu pembagian dari perbuatan Nabi. Nah, kemudian kita ingin melihat contoh-contoh terkait dengan 3 klasifikasi itu tadi, ya. Mudah-mudahan ini bisa memperkaya khazanah keilmuan kita. Yang pertama terkait dengan kurbah, ya. Hukum asal dari kurbah itu, hukum asal dari perbuatan-perbuatan Nabi yang bersifat kurbah, bersifat keakhiratan, itu adalah wajib untuk diikuti, ya, wajib untuk diikuti. Misalnya apa? Ujar Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian. Kalian di sini ditujukan kepada siapa? Kepada laki-laki dan perempuan dari kalangan orang-orang beriman. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka hadis itu kemudian memberikan pelajaran tidak ada perbedaan cara takbir, cara ruku, cara sujud antara perempuan dengan laki-laki. Ya. Kalau kan misalnya perempuan harus kayak ini, ya, karena ada bendanya yang ditahan. Dan misalnya takbir harus kayak ini, ada. Nabi mengatakan, sholatlah kalian, laki-laki perempuan, sebagaimana aku sholat. Jadi Nabi membuka. Berarti perempuan kayak ini juga. Tidak ada seperti itu perempuan. Ya. Nah, itu kalau tidak ada, tidak terganggu orang di samping kanan kiri, kan? Allahu Akbar. Kasihan Pak orang, itu namanya egois. Sama orang sujud panjang banget. Kasihan Pak, karena dada orang di samping. Jadi kalau misalnya dalam suasana sholat berjamaah, maka sholatlah dengan adil.
Artinya letakkan posisi tangan kita yang tidak mengganggu orang lain. Ya, karena Nabi itu kan memang riwayatnya seperti ini, Pak. Ya? Tapi pertanyaannya, Nabi itu pernah nggak jadi makmum? Ya, Nabi kan jadi imam, jadi leluasa, tidak ada kiri kanannya. Kemudian ketika sholat sunnah seperti ini juga. Ketika Nabi sholat sunnah, ya kelihatan sampai kelihatan ke tiang. Nabi sholat sunnah, tidak ada di samping kiri kanannya. Nah kita makmum, mau mengamalkan luput, itu namanya luput meletakkan sunnah. Ya. Jadi zalim nanti bukahnya tuh. Ya, dalam sholat menzalimi orang lain. Sholat misalnya mengejar-ngejar kaki orang lain, itu bukan berpahala, itu adalah kezaliman di dalam sholat. Ya, itu kezaliman di dalam sholat. Jadi jangan sampai kita beribadah, kemudian pada saat beribadah itu kita juga menzalimi orang lain. Ya. Itu bukan sunnah, itu adalah kezaliman yang dianggap sunnah. Bahaya juga kalau kezaliman sudah dianggap sunnah, ini petaka bagi agama itu. Ya, maka penting kita memahami fi'lun Nabi, kemudian realitas yang terjadi di zaman Nabi. Karena itu akan membantu pola pikir kita itu untuk kemudian seimbang, gitu ya. Nasallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Jadi secara umum memang salat itu harus dilakukan sesuai dengan perintah Nabi. Nah, adapun perbedaan-perbedaan yang terjadi pada sebahagian gerakan, ya, disebabkan karena interpretasi yang berbeda, padahal hadisnya sama-sama sahih. Nah itu tidak mengeluarkan seseorang dari koridor ahlus sunnah tetap, dan tidak dikeluarkan dari koridor mengikuti Nabi. Karena terlalu banyak, Pak, ya, hal-hal yang memang berpotensi untuk diperdebatkan. Kenapa? Karena ada hadis umumnya. Contoh, yang seolah melihat orang imbah ruku, sami Allahu liman hamidah, bersedekap. Ada kalau, nah, dan di jamaah kita ada seperti itu. Ya, ulun menemukan. Ya, Allahu Akbar, sedekap. Nah kalau Albani itu Pak tegas ya, itu adalah bid'ah aja sih dia. Tapi Ibnu Utsaimin mengatakan tidak boleh gampang-gampang membid'ahkan orang lain, karena bersedekap setelah bangkit dari ruku itu masih ada dalil umumnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya pada saat dia sholat. Orang bangkit dari ruku itu kan sholat. Nah, walaupun tarjih itu memiliki pendapat yang lain, tapi tarjih tidak membid'ahkan orang yang bersedekah. Ya. Tarjih mengatakan ada dalil umumnya, tapi kami lebih cenderung mengatakan bahwa tangan itu diturunkan berdasarkan hadis yang mengatakan bahwa supaya tulang-tulang itu kembali kepada tempatnya semula. Jadi tarjih itu tidak membid'ahkan itu, tetapi dia memilih yang ini. Ini yang kita sebut tadi bahwa fikih itu pilihan. Ya. Apalagi nanti ada yang mendahulukan lutut, gitu ya. Ada yang mendahulukan tangan, tapi tidak ada yang mendahulukan kepala. Alhamdulillah ya. Ada itu bid'ah luar biasa. Ya. Ya. Cuma yang ulun heran sampai sekarang, Pak, ketika membaca hadis itu, nah kan satu riwayat dari Wail bin Hujar, itu kan orang Arab, Pak, ya. Kemudian satu riwayat dari Abu Hurairah, itu orang Arab. Dan orang Arab ini kan saban hari yang dilihat itu kan unta. Tapi anehnya ketika Nabi mengatakan la yaburukanna ahadukum kama yaburukul ba'ir, janganlah salah seorang di antara kalian merunduk sujud sebagaimana unta itu merunduk. Kenapa jadi berbeda? Maka sama pada melihat unta itu merunduknya kayak apa. Kenapa jadi Wail bin Hujar berbeda memahami hadis Nabi dengan apa yang dipahami oleh Abu Hurairah? Sampai hari ini, Pak, itu masih berpikir, apakah Arab palsu salah seorang di antara mereka itu? Saban hari kan itu tidak pernah lepas dari unta. Naik turunnya unta, berdirinya unta itu tahu. Tapi ketika memahami sabda Nabi, jangan merunduk sebagaimana merunduknya unta. Kenapa berbeda? Ada yang mendahulukan tangan, mendahulukan lutut. Pertanyaannya, tangan unta yang mana? Tangan unta yang mana, Pak? Saya melihat tangan unta yang mana?
Jadi banyak pertanyaan besar yang kemudian muncul ketika masuk ke dalam hadis itu. Ya. Belum lagi misalnya nanti melihat sisi sanadnya gitu kan. Kalau Syekh bin Bas itu di dalam kitab Tuhfah itu mengatakan bahwa riwayat Abu Hurairah yang mengatakan mendahulukan tangan baru kemudian lutut, itu kata Syekh bin Bas itu keliru karena hadisnya maklub, hadis terbalik. Maksudnya itu mestinya rawi itu mengatakan mendahulukan tangan baru kemudian lutut, tapi dia salah sehingga hadis itu kemudian redaksinya terbalik, mendahulukan tangan baru kemudian gitu kan. Nah, jadi dianggap itu hadisun maklub, hadisnya terbalik. Jadi dalam kacamata Syekh bin Bas, hadis itu dhaif. Ya, hadis itu dhaif. Nah, kalau kita kan di persyarikatan mendahulukan lutut, ya. Syekh bin Bas mendahulukan lutut juga. Karena kaidahnya kan dahulukan yang dekat kepada sesuatu daripada yang jauh. Yang lebih dekat dengan lantai yang mana? Lutut ke tangan kah? Lutut. Jadi dahulukan yang dekat baru kemudian yang jauh. Makanya pengantenan itu jangan undangnya jauh-jauh. Yang parah-parah kada diundang. Yang parah-parah dulu dilihatin. Nah, ya lah, hanya yang jauh. Cuma biasanya sibuk memikirkan yang jauh, timbul yang parah rumah mak pada diundang. Ujarnya kenapa ulun pada diundang? Astagfirullahaladzim. Sampai rumah. Jadi dahulukan yang dekat baru kemudian yang jauh. Jadi banyak malah persoalan-persoalan itu. Kalau kita memahami fi'il Nabi ini, mudah-mudahan kita bisa saling menghargai. Ya. Kemudian apa? Rasulullah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ya. Dalam berhaji, dalam berumrah itu ambillah apa yang sudah aku contohkan. Ini pun dalam sebahagian gerakan itu tidak dikhilafkan oleh para ulama. Contoh apa? Ramal itu kan berlari-lari kecil ketika tawaf. Nah, jadi sebahagian sahabat itu menilai perbuatan Nabi berlari-lari kecil ketika tawaf itu adalah bagian dari sunnah. Tapi sahabat lain mengatakan bahwa itu bukan sunnah. Sehingga sahabat yang mengatakan berlari-lari kecil ketika tawaf itu bukan dari sunnah, dia berjalan aja santai sampai 7 putaran. Tapi yang mengatakan itu sunnah, mereka berlari-lari kecil. Nah, jadi perbedaan-perbedaan yang seperti itu adalah perbedaan di dalam memahami perbuatan Nabi itu. Kan Nabi kan waktu tawaf itu kan seperti itu. Nabi tawaf pakai onta. Ustaz, bolehlah kita tawaf pakai mobil. Nabi pakai onta, kita pakai mobil. Mungkin pakai mobil, di mana jalannya? Hebat manusia. Ya. Nabi pakai onta. Jadi tiba-tiba Nabi itu memperlaju jalan ontanya itu, memperlaju jalan ontanya. Jadi ujar sahabat, Nabi memperlaju jalan unta pada saat tawaf ini berarti romal atau berlari-lari kecil itu bagian dari sunnah tawaf. Tapi jauh di belakang situ ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas melihat bahwa perbuatan Nabi mempercepat laju unta itu bukan bagian dari sunnah. Tapi ada tujuan duniawi di situ. Apa itu? Nabi ingin mengejar sahabat-sahabatnya yang sudah lebih dulu di depan. Dikejar supaya bisa membersamai. Itu tujuannya. Sehingga Ibnu Abbas itu kemudian tidak menganggap ramal itu sebagai sebuah sunnah. Jadi sidin santai aja. Maka Ibnu Abbas ini kan bukan sembarang orang. Nabi mengatakan Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah anak ini perkara-perkara yang pelik. Sehingga kemudian menjadi ahli tafsir, dia mampu mengungkap apa yang tidak terbaca oleh orang lain. Termasuk pemahamannya bahwa berlari-lari kecil itu bukan bagian dari sunnah. Tapi sahabat lain mengatakan itu sunnah. Ya, cuma intinya, ya, secara umum haji itu harus dilaksanakan sesuai dengan perintah. Nah, ini yang pertama. Jadi kaidah yang pertama, hukum asal dari perkara kurbah itu wajib. Ya. Kemudian yang kedua, al-aslu fil qurbah as-sunnah. Hukum asal dari perkara kurbah itu sunnah. Artinya kalau kemungkinan wajibnya itu tidak mungkin,
maka diturunkan menjadi sunnah, ya. Jadi yang pertama itu hukum asalnya wajib, kemudian yang kedua itu perbuatan kurba, itu yang asalnya wajib bisa berubah menjadi sunnah. Contohnya apa? Tentang puasa Asyura, ya, tentang puasa Asyura. Rasulullah mengatakan, habis apa? Belum. Inna hadza yaumu Asyura wa lam yuktab alaikum wa ana shaim. Ujar Sidin, ini adalah hari Asyura tetapi tidak diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Adapun saya itu akan berpuasa. Nah, hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, terkait dengan puasa Asyura ini, ya, itu ada 3 pendapat ulama. Pertama mengatakan disunnahkan untuk berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 9-nya, kemudian tanggal 10-nya, kemudian tanggal 11-nya. Jadi 3 hari yang Muharram, ya. Kemudian pendapat yang kedua itu disunnahkan 2 hari, yaitu puasa hari ke-9 dan puasa hari ke-10. Jadi Tasu'a dengan Asyura. Dan pendapat yang terakhir itu mengatakan hanya disunnahkan puasa hari ke-10 saja, yaitu hari Asyura. Apa alasannya? Alasannya, kalau hadis yang pertama yang mengatakan bahwa disunnahkan berpuasa 3 hari, itu diriwayatkan dari satu hadis yang tidak dianggap sahih oleh para pentahqiq. Artinya dilandaskan kepada hadis yang lemah sekali bahkan. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan 2 hari Tasu'a dengan Asyura, itu 2 alasan. Pertama, sabda Nabi yang mengatakan, apabila tahun depan aku masih hidup, maka kita akan berpuasa hari ke-9. Tapi belum sampai tahun itu, Nabi wafat. Artinya, Nabi hanya berniat, tapi tidak pernah melakukan. Nah, dalam ilmu hadis itu disebut sunnah hamniyah, sunnah yang bersifat keinginan, karena Nabi tidak pernah melakukan. Ya. Yang kedua, ada kritik sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Anda hanya berpuasa hari ke-10? Bukankah itu menyamai tradisi Yahudi? Dan engkau mengajarkan kepada kami untuk selalu membedai Yahudi. Maka Nabi kemudian bersabda tadi, tahun depan kita akan berpuasa 2 hari. Kemudian pendapat yang mengatakan yang disunnahkan itu hanya puasa hari ke-10 saja, itu tidak menerima istilah hadis hamniyah. Mereka berargumen, walaupun Nabi punya keinginan, tapi faktanya Nabi tidak pernah melakukan. Sehingga itu tidak disunnahkan. Nah, jadi terkait dengan puasa hamniyah itu dikhilafkan oleh para ulama. Ya, sehingga jumhurul ulama itu mengatakan, kalau dia menerima hamniyah, maka sunnah Nabi itu kan ada 4. Sunnah qauliyah paling tinggi ini. Sunnah fi'liyah perbuatan, kemudian sunnah takririyah, dan yang ketiga, yang keempat sunnah hamniyah. Bagi mereka yang tidak menerima sunnah hamniyah sebagai termasuk sunnah, maka hanya membagi sunnah itu menjadi 3 saja. Ya, itu. Jadi memang itu dikhilafkan. Cuma kalau kita ingin mengambil yang terkuat, maka yang terkuat itu 2 hari. Alasannya kenapa? Sunnah menyalahi orang-orang Yahudi. Ya, sunnah menyalahi orang-orang Yahudi. Cuma ada sekarang, Pak, ya, perbuatan-perbuatan itu yang sepertinya mengabaikan sunnah Nabi itu, kalau dilihat secara sekilas mengabaikan sunnah Nabi. Apa itu? Pertama masalah jenggot, yang kedua masalah sandal dalam sholat. Ya. Terkait dengan jenggot itu, Nabi pernah mengatakan, bedailah orang-orang Majusi. Ya. Karena orang-orang Majusi itu, mereka memotong jenggotnya, memanjangkan kumisnya. Nah, ini kucing, ya. Orang Majusi kan panjang-panjang kumis, Pak. Nah, tapi ini dipotong. Maka Nabi mengatakan, bedai orang-orang Majusi. Supaya nanti kalau perang,
Itu kalian tidak tertipu. Ada perbedaan. Oh, kita berjenggot. Nah, buahnya itu kumis, berarti itu musuh kita. Mun sama-sama berjenggot, baku hantam sesama umat Islam. Ya. Artinya apa? Kesunahan berjenggot itu sesungguhnya terdapat pada titik apakah jenggot itu menyerupai penampilan orang-orang kafir atau tidak. Pertanyaannya hari ini, jenggot orang-orang kafir jauh lebih rapi, Pak, kalau kita lihat-lihat di YouTube daripada jenggot orang Islam yang pada kekaruan, panjang sebelah wak jenggot. Orang-orang kafir kan luar biasa jenggotnya. Bahkan orang-orang kafir yang ada di orang-orang Kristen, ya, yang ada di Gaza itu kan jenggotnya bagus-bagus. Jadi titik sunnahnya itu terletak pada apakah jenggot itu berfungsi sebagai pembeda yang menyalahi orang-orang non-muslim atau tidak. Ketika kemudian terjadi persamaan, maka tidak ada lagi nilai sunnah. Yang kedua, sendal. Nabi itu pernah mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak memakai sendal ketika sholat. Nah pertanyaannya, siapa yang hari ini sholat pakai sendal? Sama kita dengan Yahudi Nasrani. Ya? Nah, itu kalau kita kaji lebih dalam, Pak, ternyata kita ini sama juga. Mengumpati orang juga, cuma tanpa sadar. Nah, itu baju takwa yang kita pakai itu, ini baju muslim, tulisannya baju koko, baju muslim. Padahal itu asalnya baju Shanghai kan, Cina. Berarti kan taklid lawan Cina kan. Nah, tapi kita tidak mengakui, Pak. Itulah kita. Ya, kita menuduh orang taklid, kita taklid tapi tidak mengakui. Ya. Muslim hari ini tuh kayak itu. Ya. Nah jadi gunakanlah pikiran kita untuk menyelami ya apa-apa yang diajarkan oleh Al-Quran Sunnah itu sehingga kita kemudian tidak menjadi bahan tertawaan. Nah dua dulu lah, insya Allah subuh kita sambung. Jadi sampai pada perbuatan kurban menjadi sunnah. Itu saja khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.